makna dan pembagian tauhid. Secara bahasa, tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'ala syai' wahidan, yang artinya mengesahkan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara syariat, tauhid itu bermakna ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam kekhususannya, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Inilah definisi tauhid. Mengesahkan Allah dalam kekhususan milik Allah. Apa kekhususan milik Allah itu? Secara garis besarnya ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Oleh karena itu, para ulama ahli sunnah membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah berasal dari kata Rob. Berarti mentauhidkan Allah dalam rububiyah, kita meyakini hanya Allah Rob kita. Artinya adalah ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan segala sesuatu. Maksudnya adalah kita meyakini hanya Allah yang esa, yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya dan mengaturnya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam melakukannya, tidak ada pula yang bersaing dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Artinya hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Kenapa hanya disebutkan 3 ini? Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Karena semua perbuatan Allah kembali kepada 3 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Allah Tabaraka wa ta'ala yang menciptakan rezeki. Allah yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Allah Tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan. Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Jadi, kalau kita mau rinci, beriman kepada tauhid rububiyah adalah beriman hanya Allah yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, mengatur segala urusan, menguasai seluruh makhluk. Maka kalau kita ringkas, mengesahkan Allah dalam rububiyah berarti mengesahkannya dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Ada definisi lain yang disebutkan para ulama yang lebih ringkas lagi. Tauhid rububiyah artinya adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya kita yakini Allah esa dalam melakukan semua perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang membantunya, tidak pula ada yang bersaing dengannya dalam mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Inilah makna tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah berasal dari kata al-ilah yang artinya adalah al-ma'luh, ay al-ma'bud, sesembahan. Maka tauhid uluhiyah artinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Maksudnya, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia tidak benar. Lalu kita murnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya. Apakah solat kita, haji kita, sembelihan kita, doa kita, tawakal kita, hanya kita tujukan untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Di antara dalilnya surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah yang esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bima lahu minal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah kita meyakini hanya Allah saja pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Sebagaimana firman-Nya, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang tersesat dalam nama-nama Allah tersebut, mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi
lagi Maha melihat. Maka Allah esa dalam seluruh sifat-sifatnya. Kita yakini tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Inilah tauhidul asma was sifat. Dan 3 macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada padanya. Maka ini tauhid rububiyah. Yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya saja dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Kita disuruh menyembah hanya kepada Allah. Maka ini tauhid uluhiyah. Bagian ketiga, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini adalah pertanyaan tapi maksudnya pengingkaran, yaitu pengingkaran terhadap adanya penyerupaan antara makhluk dengan Allah. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.